Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang apa penyebab jantan matung, jantan jarang bunyi, tidak fighter, dan stres lah kira-kira. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan murai batu itu tidak fighter atau matung atau nggak pernah bunyi atau jarang sekali bunyi. Nah, jadi ada beberapa poin mungkin yang teman-teman perlu ketahui, dan nantinya di video akhir apakah murai batu ini bisa sembuh seperti murai batu yang lainnya yang indah dipandang, indah didengar ya, bukan indah, enak didengar gitu ya. Nah, berikut videonya. Oke, yang pertama, biasanya murai batu yang seperti itu bisa saja murai batu tersebut belum birahi atau belum bergairah. Nah, ini banyak sekali terjadi pada murai batu pastol biasanya. Kalau dia belum salah rawatan di awal, mungkin di saat trotolnya itu jarang sekali dikasih makanan yang enak, atau bahkan tidak pernah dikasih makanan yang enak, sehingga si jantanan ini lambat birahinya atau gairahnya gitu ya. Nah, inilah yang sering terjadi pada murai batu pastol. Dan juga kalau kebanyakan malah lebih parah lagi ya, malah lebih ganas gitu. Kemudian faktor yang kedua itu adalah stres pada saat rawatan trotol. Nah, ini sama di poin yang pertama tadi, mungkin di saat rawatan trotol tersebut jarang dikasih makan enak, dan kemudian pakannya sering habis ya, minumnya sering habis. Nah, ini nih kadang yang sering terjadi para pencinta murai batu ini. Pencintanya mungkin baru setengah-setengah. Kalau pecinta beneran pastinya selalu konsisten gitu ya. Atau yang baru belajar. Jangan sampai murai batu itu kehabisan makan ataupun kehabisan minum. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga itu mungkin dari dulu selalu dibuat tidak nyaman ya guys. Nah, ini juga sering terjadi. Rata-rata juga murai pastol ya, dan murai batu dewasa pun juga banyak seperti ini ya. Itu kadang biasanya pada saat ganti bulu ya. Nah, saat ganti bulu itu mungkin ditempatkan di tempat yang tidak nyaman ya, ramai, banyak murai-murai fighter, burung fighter ya, sehingga si burung yang tadinya ini ganti bulu atau yang lagi stres makin stres dan makin nggak karuan gitu ya. Nah, jadi perlu diperhatikan pada saat ngerawat murai batu yang ganti bulu ataupun yang lagi mutasi dari trotol ke pastol ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kemudian yang keempat itu terlalu ditekan dengan murai batu dewasa. Nah, ini balik ke poin yang ketiga tadi ya, sama ya. Jadi mungkin banyak tekanan-tekanan murai batu fighter ya, murai batu dewasa yang mungkin kondisinya fit, bagus, dan siap ya, siap di lapangan, siap menunggu lawan ya. Nah, ini jadi usahakan murai batu yang kondisinya kurang baik atau yang lagi ganti bulu itu jangan sesekali ditempel-tempel ataupun didekat-dekatkan atau dalam satu ruangan dengan murai batu yang memang lagi on fire ya. Pastinya yang tadi kurang ya, misalkan 50% keadaannya ataupun 70%, yang kondisinya tadi ini 90%, yang lawannya ya otomatis ada salah satu ya. Mungkin yang tadinya 70% malah jadi turun lagi lebih jauh ya. Tuh, teman-teman harus perhatikan. Ini suatu pengalaman ya, bukan hanya materi, tapi ini suatu pengalaman. Nah, kemudian itulah beberapa hal yang mungkin terjadi ya, rata-rata penyakitnya itu. Tapi kalaupun masih ada faktor lain ataupun hal lain yang membuat murai batu stres dan tidak terawat, ya mungkin kita belum disampaikan di sini ya, bahwasanya memang ada hal-hal lain yang kadang membuat murai batu menjadi stres ya. Makanya cari tahu di mana sih letak kesalahannya, atau teman-teman lihat lagi flashback, kira-kira oh mungkin waktu di sini kemarin, oh mungkin gara-gara perjalanan kemarin
dan sebagainya, yaitu banyak juga faktornya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, pasti ada yang bertanya nanti di kolom komentar, bisakah sembuh mas murai batu yang seperti itu? Nah jadi berdasarkan pengalaman yang saya alami, murai batu yang kondisi seperti itu, jawabannya adalah bisa, ya bisa, cuma dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kita nggak bisa menentukan, wah ini dalam seminggu 2 minggu, oh dalam 1 bulan ini bakal sembuh, ya. Nah kemudian apakah harus pakai obat-obatan? Ya itu tergantung ya. Mungkin kalau saya sarankan lebih ke arah vitamin aja daripada ke obat-obatan penunjang birahi dan sebagainya. Takutnya malah rusak kalau kita salah dalam memberikan obat-obatan ataupun bukan vitamin dia jatuhnya, penambah gitu ya, penunjang birahi dan sebagainya, mungkin seperti itulah jatuhnya. Nah, itu saya juga nggak menganjurkan, lebih baik alami aja ya. Dan kemudian teman-teman juga harus ekstra rawatan, pakan, kemudian rajin embun. Ini kuncinya nih, kalau murai-murai yang stres seperti itu biasanya embun ini jangan tinggal ya. Jadi teman-teman yang Islam mungkin habis sholat subuh ataupun sebelum sholat subuh ya murainya udah dikeluarin gitu kan, diembunkan ya. Kemudian pakannya diteratur ya, diberi jangkrik, kroto itu rutin ya. Bahkan kalau misalkan memang down banget ya, bisa teman-teman kasih kroto itu tiap hari, tapi dengan catatan dijemur juga ya. Insya Allah itu juga bisa membantu memulihkan. Tapi nggak semua murai bisa seperti itu ya. Lihat-lihat kondisinya dulu seperti apa. Nah kemudian penjemuran juga harus diperhatikan ya. Kadang murai batu stres itu ada yang nggak bisa jemur lama, ada yang memang harus dijemur lama. Nah kemudian yang pastinya kapan bisa sembuhnya, itu kadang kita harus nunggu ganti bulu selanjutnya ya. Apalagi kalau kita belinya kondisinya stres dan baru habis ganti bulu. Nah ini yang malah jadi penyakit. Nah, jadi teman-teman harus nunggu ganti bulu selanjutnya. Bahkan teman-teman jangan salah, yang murai seperti ini kadang pada saat ganti bulu selanjutnya malah lebih bagus ya, malah mantap, yang kadang kita nggak kira-kira, loh kok jadi kayak gini padahal kemarinnya stres. Nah apakah itu turunan ya? Sebenarnya itu bukan turunan tapi rawatan ya, karena banyak juga burung yang bagus tiba-tiba jadi rusak seperti itu. Jadi jatuhnya ini bukan turunan ya, tapi lebih ke rawatan ya. Turunan mungkin ada tapi sedikit persentasenya. Jadi intinya dari kita semua. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah nonton dan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.